Perkenalkan, nama saya Sadihan Basrul dengan NIM 12022210387. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriana Ramadini dengan NIM 1202210153. Perkenalkan, nama saya Alvaro Gatama Putra Subrata, NIM saya 12022210064. Nama saya Eyuni Kodelin Graciela Gultong dengan NIM 120222178. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Usaf dengan NIM 12022 Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Iqbal Nurhadi dengan NIM 12022213098 dari kelas SI 4503. Yang pertama saya akan mencoba menjelaskan materi yang pertama tentang membuat dan memanggil metode. Nah, seperti yang kita ketahui, metode pada bahasa pemrograman Java merupakan kumpulan baris kode yang dikelompokkan untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, pada sebuah metode ini juga dapat mengembalikan nilai atau memiliki return value dan bisa juga tidak, atau bisa kita sebut sebagai void. Nah, pada sebuah metode ini juga dapat menerima argumen sebagai nilai masukan yang akan diproses dalam metode yang bersangkutan. Nah, fungsi dalam Java disebut juga sebagai metode, dan untuk pemanggilan metode disebut sebagai invoke. Untuk cara penulisan metode secara umum dapat kita lihat pada sintaks yang ditampilkan pada layar. Yang pertama, kita dapat menuliskan modifiers-nya terlebih dahulu. Nah, modifiers ini digunakan untuk merepresentasikan teknologi Java yang memodifikasi cara penggunaan metode. Untuk contohnya yaitu ada public, protected, private, static, dan final. Yang kedua, kita bisa menuliskan return type-nya terlebih dahulu, di mana return type ini merupakan tipe nilai yang akan dikembalikan oleh metode yang akan digunakan pada bagian lain dari program. Selanjutnya, kita memasukkan metode identifier-nya, di mana metode identifier ini merupakan nama metode yang kita buat nantinya. Selanjutnya, ada argumen, di mana argumen ini merepresentasikan sebuah daftar variabel yang nilainya dilewatkan atau dimasukkan ke metode yang digunakan oleh metode yang kita buat nantinya. Selanjutnya, kita menuliskan metode kode bloknya yang merupakan rangkaian pernyataan yang dibawa oleh metode. Untuk contoh source code dari membuat dan memanggil metode dapat dilihat. Yang pertama, untuk langkahnya membuat blok kelasnya terlebih dahulu. Di sini kita membuat public class atau memasukkan public class dari membuat metode. Nah, membuat metode ini merupakan nama file Java-nya. Yang kedua, kita membuat fungsi dari metodenya. Di sini contoh metodenya adalah mahasiswa, dan di mana di sini juga terdapat beberapa variabel, yaitu ada variabel nama dan variabel NIM. Selain itu, di sini juga ada perintah untuk menampilkan nama dan NIM mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk menjalankan program metodenya, kita dapat menuliskan metode mainnya, di mana jika kita tidak menuliskan metode mainnya, kita tidak bisa memanggil metode yang kita buat sebelumnya dan akan menampilkan error. Nah, untuk langkah terakhirnya, kita bisa membuat objek baru dari metode yang telah kita buat. Nah, untuk hasil runningnya atau outputnya dapat kita lihat di sini akan ditampilkan nama dan mahasiswa yang sudah kita inputkan pada sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari saya dari materi untuk membuat dan memanggil metode. Kurang atau lebih saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memanggil metode dari kelas yang sama dan memanggil metode dari kelas yang berbeda. Nah, di sini terdapat public void hitung persediaan, di mana kita bisa tulis sebagai metode pertama, dan persediaan sama dengan padi disimpan kurang padi diambil. Lalu public void cetak persediaan merupakan metode kedua, hitung persediaan itu memanggil metode, dan sistem out print ln dalam kurung persediaan di lumbung sama dengan plus persediaan. Nah, ini merupakan variabel. Nah, pada metode cetak persediaan terdapat pemanggilan metode hitung persediaan.
di mana metode hitung persediaan ini berada pada kelas yang sama dengan metode cetak persediaan, yaitu kelas lumbung padi. Nah, di sini terdapat sintaks yang bisa kita gunakan untuk memanggil metode yang berasal dari kelas yang sama, yaitu metode identifier arguments. Nah, di mana metode identifier ini adalah nama metode. Nama metode yang harus merupakan nama yang terdefinisi pada kelas yang menjadi cetak biru dari objek. Dan di mana arguments adalah nama-nama argumen komposisi pada metode yang dipanggil harus sama dengan komposisi argumen pada definisi metode yang terdapat pada kelas dan menjadi cetak biru dari objek tersebut. Nah, selanjutnya kita ke memanggil metode dari kelas yang berbeda, di mana terdapat invoke yaitu metode pada suatu kelas terdapat atau yang dapat dipanggil oleh kelas lainnya. Ketika suatu metode ini dipanggil, maka baris-baris pernyataan yang berada dalam blok kodenya akan dieksekusi. Nah, jadi ini merupakan sintaks dalam memanggil metode dari kelas yang berbeda, yaitu object identifier method identifier arguments. Nah, di mana kesimpulannya adalah ketika kita ingin memanggil suatu metode dari kelas yang sama, maka kita hanya perlu menuliskan nama metodenya saja. Nah, lain hal jika kita memanggil metode dari kelas yang berbeda, maka kita harus menggunakan suatu objek lagi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai menerima nilai pengembalian dari sebuah metode. Nilai yang dihasilkan oleh metode akan dikembalikan kepada metode yang memanggilnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada dua variabel. Yang pertama variabel modal awal berisikan 1000, yang kedua variabel penjualan berisikan 3000. Di sini ada metode hitung keuangan. Nah, metode hitung keuangan ini akan mengembalikan nilai dari penjualan dikurangi modal awal. Jadi setelahnya ada metode lagi di tolak keuangan yang akan memberikan keuntungan titik 2 metode tadi. Nah, metode tadi ini akan mengembalikan nilai penjualan kurang dismon awal. Nah, ketika kita run akan menghasilkan seperti ini. Keuntungan titik 2 2000 didapatkan dari yang tadi ini. Nilai penjualan dikurangi modal awal. Jadi seperti itu. Jadi pengembalian nilainya ada di metode hitung keuangan ini yang mengembalikan nilai penjualan dikurangi oleh modal awal. Seperti itu. Baik, untuk buat kali ini yaitu menggariskan metode, argumen, dan cara mengambil. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang sebenarnya apa itu metode. Jadi metode adalah sebuah behavior atau sebuah sifat yang dimiliki oleh sebuah objek. Jadi metode itu ada di dalam sebuah objek, lalu objek ini nanti ada sebenarnya di dalam sebuah kelas. Oke, itu mungkin singkatnya. Saya langsung saja ke menjelaskan codingnya. Di sini sebelumnya saya mendapatkan sebuah kelas yaitu kelas yang bernama persegi. Dan di dalam kelas persegi ini sebenarnya seharusnya kalau umumnya kita definisikan sebuah objek dulu, kita buat sebuah objek, baru nanti di dalam objek itu ada metodenya. Tapi untuk kali ini saya akan fokuskan tentang cara mendeklarasikan metode yang berargumen. Lalu cara mendeklarasikannya adalah awalnya kita awali dengan static void. Lalu ini adalah nama metode yang akan kita buat, yaitu luas persegi. Untuk level penamaan metode biasanya kita awali dengan huruf kecil, lalu untuk kata keduanya kita gunakan huruf kapital, yaitu luas L-nya kecil, lalu persegi P-nya gede. Lalu dibuka kurung, dan di dalam kurung ini nantinya kita isi sebuah argumen, atau di bahasa lain mungkin disebutnya parameter. Untuk argumennya sendiri di bahasa Java kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu tipe datanya, lalu nama datanya atau variabelnya, lalu kurung berawal isinya yaitu system.out.println,
atau ini kita akan mengprint sebuah output yang value-nya adalah di dalam kurung ini, yaitu ada string yang berisi luas persegi sama dengan, lalu kita isi dengan rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi, lalu kurung. Jangan lupa juga untuk mengakhiri sebuah line code dengan semikolon atau titik koma. Lalu selanjutnya untuk cara memanggil metode, yaitu dengan cara itu kita buat dulu main method public static void main kurung string array arguments itu kurung crawl. Lalu kita cukup memanggil metode dengan menyebut atau memanggilnya yaitu dengan cara mengetik nama metode yang kita buat tadi, yaitu luas persegi. Dan untuk huruf kecil sama kapitalnya jangan sampai salah ya, karena itu nanti bakal error. Lalu kita buka kurung, dan dalam isi kurungnya ini nanti kita isi dengan nilai argumen yang akan kita coba. Misalnya di sini saya mencoba nilai integer 10. Tapi di sini mohon diabaikan aja untuk yang sisi titik 2 ini, karena ini kayak semacam hint dari extension. Kalau nama argumen yang kita gunakan adalah sisi. Kalau akhiri dengan titik 2, lalu sudah. Setelah itu di save, lalu ready running, dan akan menghasilkan output yang di bawah ini, yaitu luas persegi sama dengan 100, dimana ini adalah hasil dari perkalian rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi 10 dikali 10 yang sudah kita masukkan. Baik, dan sekian dari saya untuk bab kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke poin yang kelima, yaitu mendeklarasikan metode yang memiliki nilai pengembalian. Jadi kita mendeklarasikan metode yang memiliki sebuah return. Nah, yang pertama-tama ada public class main. Public digunakan sebagai untuk bisa diakses oleh semua orang. Class main adalah kelas dari Java. Ya, pada sintaks yang baris kedua yaitu static int my method dalam kurung int x tutup kurung. Nah, static adalah modifiers ataupun kalau di Python itu disebut juga def atau fungsi. Int untuk menentukan dari tipe data integer. Nah, selanjutnya ada my method. My method itu adalah nama dari metodenya, dan dalam kurung int x tutup kurung adalah sebuah argumen ataupun parameter. Nah, pada baris ketiga itu menunjukkan return untuk memberikan nilai pada fungsi tersebut. Setelah tadi ada metode yang sudah kita buat, selanjutnya kita akan memprint metode di atas. Jadi, untuk mendeklarasikan pengembalian data menggunakan public static void main string args system.out.println my method 3. Nah, public sendiri itu di sini berarti kode yang kita buat bisa diakses oleh orang lain. Selanjutnya, static adalah fungsi. Jadi kalau di Python, function disebut def. Nah, kalau di Java, function itu disebut static. Dan selanjutnya ada parameter string merupakan args array dengan tipe data string. Nah, terus selanjutnya ada sistem out.println berfungsi sebagai output dari metode yang kita tulis. Nah, kalau my method itu adalah nama metode dan angka 3 sebagai parameternya. Jadi, kalau angka 3 ini bisa diganti dengan angka-angka lain, atau kalau misalkan itu tipe data lain seperti string atau integer atau float, itu juga bisa diganti.